I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Hello guys, Pakabar Bro, Jangan lupa subscribe YG. Selamat menonton. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Rondo di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaanku di ladang ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Pada saat perjalanan pulang, Mbok Rondo bertemu dengan Bu Ike. Mbok Rondo, dari mana mau kemana? Iya nih Bu, saya dari sawah mau pulang ke rumah. Kalau Bu Ike dari mana? Mbok Rondo gak lihat saya bawa apaan? Pasti Bu Ike dari kuburan. Bisa aja Mbok Rondo bercandanya. Iya nih Bu, saya habis dari pasar membeli sayuran. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbok. Iya Bu, silakan. Saya juga mau pamit pulang. Oh ya. Suatu hari, ia bertemu dengan makhluk buto ijo yang sangat menyeramkan di tengah hutan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya berwarna hijau. Tubuh Mbok Rondo gemetar ketakutan melihat makhluk besar itu. Hei perempuan tua, tidak perlu takut, aku tidak akan memakanmu. Wah, kamu terlalu tua, tapi pun keras tidak enak. Aku kesini hanya akan memberikanmu sesuatu. Wah, Benarkah buto ijo? Kedatangan biji timun ini, kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Wah, Ingat, kamu harus menyerahkan anak itu setelah ia beranjak dewasa. Wah, Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Ibu Timun Mas menjawab, Baiklah buto ijo, aku akan menyerahkan anak itu nanti kepadamu. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, buto ijo itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah, tanaman timunku sudah berbuah. Tapi kok buahnya cuma 1 ya? Dan besar sekali, tidak seperti umumnya. Sungguh aneh. Dan warnanya pun kuning keemasan. Wah, bagus nih. Sepertinya timun ini sudah masak. Sebaiknya aku bawa pulang dulu lah. Ternyata berat sekali timun ini. Begitu sesampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun mas dengan sangat berhati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Hah? Seorang bayi perempuan. Wah, bayi ini sangat cantik. Aku ingin sekali menggendongnya. Wah, bayi ini menangis. Aku sangat bahagia sekali mendengar tangisannya. Sudah lama aku tidak mendengar tangisan bayi ini dalam dekapanku. Baiklah anakku sayang, karena kau lahir dalam sebuah timun keemasan, maka aku beri kau nama Timun Mas.
Tapi kau jangan menangis lagi ya anakku sayang. Cup, 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 cup. Ini ibumu nak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan perangainya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Setiap hari, Timun Mas bermain dengan kedua temannya saat Mbok Rondo pergi mencari kayu. Ayo dan Genghis, kita bermain dakan di lapangan itu. Ayo gaskan. Setelah beberapa waktu kemudian, Bu Ike memanggil Ayu untuk segera pulang ke rumah. Ayo kita pulang dulu nak untuk makan. Nanti bisa main lagi ke rumah. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Nanti aku kesini lagi buat bermain. Iya Ayu, hati-hati. Pada keesokan harinya, Timun Mas meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Timun Mas pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya nak, jangan pulang terlalu malam. Hati-hati ya. Misi ya Pak. Iya nak, hati-hati. Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan ke ibunya. Bu, Timun Mas ingin bertanya. Akhir-akhir ini ibu sering termenung dan kelihatannya ibu nampak sedih. Apa yang sedang ibu pikirkan? Barangkali aku bisa membantu mengurangi kesedihan ibu. Gimana ya? Ibu tidak ingin kamu sedih. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu tidak bisa jauh darimu. Ibu sangat menyayangimu. Apa maksud ibu? Kenapa ibu bicara seperti itu? Katakan sejujurnya Bu, aku tidak mengerti. Ya sudahlah nak, jika kamu memaksa terus, sebenarnya ibu tidak ingin menceritakan ini kepadamu. Maafkan ibu nak, ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa Bu? Timun Mas, sebenarnya kau bukanlah anak ibu. Apa Bu? Aku bukan anak kandung ibu. Terus aku ini anak siapa Bu? Tenang dulu anakku, ibu akan menceritakan perihal tentangmu. Ibu pernah bermimpi didatangi buta hijau besar, dan buta hijau itu menyuruh untuk mengambil bungkusan kecil di dalam hutan. Bungkusan itu berisi biji timun mas, dan disuruh untuk menanamnya. Setelah berbuah, buah itu akan menjadi santapan buta hijau itu. Dan isi timun itu adalah kau anakku. Apa Bu? Jadi aku ini lahir dari dalam sebuah timun emas. Lalu aku akan dijadikan santapan buto hijau. Begitu Bu? Aku tidak percaya ibu. Yang ibu ceritakan itu benar anakku. Timun tidak mau ikut bersama buto hijau itu Bu. Timun takut. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun.
Ya anakku, ibu juga sayang kepadamu. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu akan mencari cara untuk menyelamatkanmu dari buta jahat itu, nak. Makasih ibu. Berhari-hari Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan Timun Mas, tapi belum juga menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh Buto Ijo, Ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah ide. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu Buto Ijo itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai terbenam, Buto Ijo itu pun mendatangi gubuk Ibu Timun Mas. Perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Buto Ijo, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu makannya sekarang, pasti dagingnya tidak enak. Bagaimana kau 3 hari lagi kau kesini? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu Buto kepada Ijo itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan Buto Ijo itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, kemarilah nak. Iya bu, ada apa? Besok pagi-pagi sekali, ibu akan menemui seorang pertapa di gunung. Dia adalah seorang teman almarhum ibu. Barangkali dia bisa membantu niat jahat Buto Ijo itu, nak. Ya bu, ibu benar. Kita harus membinasakan Buto Ijo itu. Aku tidak mau menjadi santapannya. Berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi, Mbah. Oh, ada apa? Ada apa? Mbah, kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Mbah. Apa yang bisa aku bantu? Begini, Mbah, saya mempunyai seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dia mau dijadikan santapan Buto Ijo besar. Saya sangat sayang sekali kepada dia. Saya tidak mau dia dijadikan santapan Buto Ijo besar. Saya harap Mbah bisa membantu saya. Jadi begitu. Baiklah, aku akan membantu. Tunggu sebentar. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Ini, berikanlah bungkusan ini kepada anak. Masing-masing bungkusan ini berisi jarum, garam, terasi, dan biji timun. Jika Buto Ijo itu modalnya, suruh dia sebarkan isi bungkusan itu. Jelas? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Kalau begitu, saya mau pulang dulu. Setiba di gubuknya, hati-hati kalau begitu. Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu pada Timun Mas. Timun Mas, kemarilah nak. Ibu bawa sesuatu. Iya bu, bawa apa? Ini ibu bawakan bungkusan untuk melawan buta jahat itu. Bungkusan ini kok kecil-kecil bu. Gimana kita menggunakannya bu? Sedangkan Buto Ijo itu besar sekali. Apa raksasa itu bisa mati hanya dengan bungkusan kecil ini bu? Bungkusan ini berisi senjata untuk melawan buta hijau itu. Bungkusan ini berisi biji timun, garam, terasi, dan jarum. Jika buta hijau itu datang kemari, maka sebarkanlah ini kepada buta hijau itu. Jelas, nak? Jelas ibu. Tapi Timun takut bu. Tenang dulu anakku. Ini
senjata untuk melawan buto ijo itu. Ibu semakin tenang kalau kamu punya senjata. 2 hari kemudian, Makasih, Buto Ibu. Ijo itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu akan kujadikan catatanku. Baik buto ijo, akan kupanggilkan anakku terlebih dahulu. Timun Mas, kemarin ada yang mencarimu. Ibu Timun Mas tidak gentar lagi menghadapi ancaman Buto Ijo. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Ada apa, Ibu? Buto Ijo, aku takut, Bu. Takut. Jangan takut anakku. Jika buto ijo itu mengejarmu, maka lakukan yang ibu katakan. Baik, Bu. Gadis ini pasti sangat lecet jika aku santap. Aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Ayo kemarilah nak, mendekatlah kepadaku. Aku tidak mau. Aku tidak sudi jadi santapanmu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, Buto Ijo itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Mau lari kemana kau gadis? Buto Ijo itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk Buto Ijo itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan, sementara Buto Ijo itu semakin mendekat. Tuh, aku lelah sekali. Tuh, gimana ini? Buto Ijo itu makin mendekat pada aku. Mau lari kemana kau anak manis? Oh iya, aku harus makan bungkusan yang diberikan ibu. Setelah kecapaian, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh Buto Ijo itu. Namun, Buto Ijo itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu, namun Buto Ijo itu mampu melewatinya. Mau lari kemana kau Timun Mas? Aku akan terus mengejarmu. Tuh, gimana ini? Aku sudah melempar 2 bungkusan biji timun dan jarum, tapi Buto Ijo itu masih bisa mengejarku dan selamat. Aku harus gimana? Gak apa-apa, aku masih punya bungkusan satunya lagi. Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, Buto Ijo itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Tidak, tolong. Tuh, gimana ini? Bungkusan yang ketiga sudah kudebarkan, tapi Buto Ijo itu masih bisa menyelamatkan diri. Ini senjataku tinggal satu-satunya. Jika Buto Ijo tidak selamat, maka tamatlah riwayatku. Baiklah, aku akan menyebarkan bungkusan yang satu ini. Dari mana ini? Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, Buto Ijo itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Tolong. Tidak. Buto Ijo
Ijo itu sudah mati. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Aku harus menyampaikan kabar gembira ini kepada ibu. Bu, aku selamat ibu. Aku selamat dari kejaran buta ijo itu, Bu. Buta ijo itu sudah mati. Kau selamat anakku. Syukurlah kalau kau selamat. Ibu ikut senang, Nak. Sejak saat itu, Ibu Timun Mas dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikianlah tadi dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti Buto Ijo itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Mbok Rondo dan Timun Mas, berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Apa Mbak suruh untuk menanamnya. Setelah apa? Perempuan. Wah, Tapi Ingat, iya, Raksasa itu bisa mati. Apa? Astagfirullahaladzim. mana anak itu sekarang? Akan aku bawa. Ya.